warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dia Hari Suryaningrum, yang kali ini kita akan membahas soal jawab di akuntansi biaya. Jadi ada beberapa materi atau topik yang akan kita bahas soal-soalnya. Nah, yang pertama adalah soal 1 tentang job posting. Jadi sebuah perusahaan Furni Omni itu menerima pesanan untuk 10 unit meja rias yang dirancang khusus. Pesanan itu diberi nama job meja 07 dan pekerjaan dimulai 1 Desember. Selama Desember, kegiatan yang terkait sama job meja 07 ini adalah bahan-bahan seharga 10 juta diminta untuk digunakan dalam memproduksi. Jadi diambil ya bahan-bahannya. Kemudian yang kedua ada biaya tenaga kerja dikeluarkan sejumlah 15 juta. Ada overhead ditetapkan adalah tarifnya 140% dari biaya TKL. Dan unit yang selesai dipindahkan ke gudang dan kemudian dikirim dan dibebankan ke pelanggan. Harga jualnya adalah 160% dari biaya produksi. Jadi di sini diketahuinya adalah sudah ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP-nya 140% dari tenaga kerjanya. Dan untuk harga jualnya adalah 160% dari total biaya produksi. Oleh karena itu, kita harus tahu berapakah biaya produksinya ya. Nah, yang pertama dibuat adalah membuat jurnal untuk job dan kemudian menentukan biaya produksinya. Oke. Nah, jurnalnya yang pertama adalah dalam mengambil bahan baku ya. Bahan baku dikeluarkan dari gudang. Ternyata adalah meminta, yang tadi banyaknya adalah bahan baku diminta untuk digunakan. Jadi diminta ini artinya diminta dari gudang. Ya, jurnalnya adalah BDP pada dalam proses bahan baku dan persediaan bahan baku dari gudang besar 10 juta. Kemudian yang kedua, untuk membayar TKL-nya adalah BDP TKL pada utang upah ya sebesar 15 juta. Ini bisa juga dengan kas kalau memang dibayar pakai kas. Kemudian untuk BUP-nya katakan tadi 140% dari TKL, jadi 21 juta. Jadi BDP BUP untuk BUP-nya pada BUP ditetapkan sebesar 21 juta. Nah, setelah jadi barang jadi tadi dicatat barang jadi pada barang dalam proses sebesar 46 juta. 46 juta itu dari mana? Ini ya. Ini salah ya harusnya. Oh, ini dia. Total biayanya 46 juta ya. Dari BBL, TKL dan BOP jadi 46. Maka ini ditransfer menjadi barang jadi. Kemudian ketika dijual, piutang pada penjualan harganya adalah 160% dari harga pokoknya 46 juta yaitu 73.600.000. Dan yang terakhir catat HPP pada barang jadi pada persediaan barang jadi ini ya sebesar 46 juta. Jadi mudah sekali soal ini. Untuk menghitung unit produksinya tinggal dibagi 10 unit karena tadi yang dipesan adalah 10 unit. Sehingga untuk jawaban nomor 1 ini, nomor 2 untuk pembuatan produksinya adalah sebesar 4,6 juta per mejanya. Oke, kemudian soal 2 tentang proses costing. Star Company memproduksi produk perawatan rambut berkualitas untuk pria. Bahan-bahan digabungkan dalam departemen pencampuran, dimasukkan dalam wadah 8 ons di departemen pengemasan. Ini melalui departemen ya pencampuran dan pengemasan. Informasi yang terkait dengan departemen pencampuran untuk bulan Mei itu seperti ini. Barang dalam proses, jadi ada barang dalam proses pada awal periode itu 1 Mei, awal Mei 100% sudah selesai untuk bahan bakunya. Sedangkan untuk konversinya itu 90% selesai.
dan ada sebesar atau persediaan BDP-nya ini ada 10.000 galon. Kemudian yang dimasukkan dalam produksi BAL ini sendiri bulan Mei yaitu ada 50.000 galon. Jadi yang dimasukkan tuh 60 ya, 10 dari BDP awal dan dimasukkan baru 50.000 dari produksi Mei. Kemudian pada akhir periode 31 Mei itu masih ada barang dalam proses dan bahan bakunya lengkap. Ternyata sementara konversinya itu 80% selesai dan yang tersisa yang masih dalam BDP adalah 8.000 galon. Jadi artinya dari 60.000 yang dimasukkan 8.000-nya itu BDP, sehingga yang selesai berarti selisihnya ya. Kemudian biaya barang dalam proses 1 Mei di Departemen Pencampuran, jadi untuk harga dari BDP-nya ya, ada bahan baku 20.000, ada tenaga kerja 40.000 dan ada BUP-nya 30.000 dan total BDP awal, nilai dari BDP awal yang 10.000 galon tadi adalah 90.000. Kemudian biaya yang ditambahkan oleh Departemen Pencampuran untuk bulan Mei adalah biaya yang dimasukkan ya selama bulan Mei. Ada bahan baku 90, TKL 110 dan overhead-nya 99.960, sehingga di total adalah 299.950. Yang diminta pertama adalah buat airan fisik untuk Departemen Pencampuran bulan Mei. Kemudian ini sertanya pakai metode FIFO semuanya ya, menentukan produksi setara atau unit produksi yang ekuivalen ya untuk bahan dan konversi di Departemen Pencampuran. Dan berikutnya untuk metode FIFO juga tentukan biaya per unit setara produksi, jadi maksudnya biaya per unit ekuivalen ya untuk bahan dan konversi. Dan yang terakhir tentukan barang dalam proses yang ditransfer dan yang selesai pekerjaan untuk diproses ke Departemen Pencampuran. Jadi pada intinya ini adalah melakukan step 1 sampai step 5 dalam pembebanan biaya proses. Nah, ini untuk jawaban ke-1 dan kedua. Step 1-nya adalah menghitung airan fisik ya. Airan fisiknya tadi BDP awal diketahui 10.000 galon, tambahkan dalam periode 50.000 galon, sehingga yang diperhitungkan produksinya adalah 60.000 galon. Dan kemudian selesai dan ditransfer periode ini 10, karena ini kita pakai metode FIFO, jadi ini first in first out 10 selesai dulu ya. Kemudian yang diproses bulan ini sisa 42, nah tadi kan sudah diketahui BDP akhirnya adalah 8.000. Nah supaya 60 sama dengan 60, maka yang selesai adalah 42. Ya, yang diproses bulan ini adalah 42. Ini selesai ya. Nah, ini kalau kita unit ekuivalennya atau unit setaranya adalah untuk yang 10.000 yang berasal dari BDP tadi dikatakan bahan bakunya sudah selesai ini ya, selesai 100%, sementara tenaga kerjanya 90% selesai dari konversi ini ya, sehingga sisa 10%. Nah ini 1.000 ini berasal dari 10% dikalikan 10.000, ini hitungannya. Bahan bakunya 100%. Oh ini hitungan untuk yang terakhir ya, hitungan ini dia 0 sama 10%. Jadi 0% kalikan 10 itu 0, dan 10% kalikan 10 ada 1.000. Kemudian yang diproses bulan ini 42 itu selesai semua ya, 42 dan 42 ini selesai, dan yang masih barang dalam proses adalah 8.000, dimana ini 100% bahan baku selesai dan 80% konversinya selesai, yaitu 6.400. Jadi secara unit setara atau unit ekuivalen bahan baku adalah 50.000 dan konversi adalah 49.400. Nah
kemudian kita lakukan step 3 untuk menjawab pertanyaan berapakah ya biaya bahan baku per unit ekivalennya dan biaya konversi per unit ekivalen. Nah, BDP awal udah diketahui tadi 90.000, yaitu 20 sama 70. Ini berasal dari ini ya, BDP awal 1 Mei ada 20 bahan baku dan konversinya adalah 70. Tinggal kita taruh saja untuk produksi yang bulan ini tinggal dimasukkan ininya. Ini dia 90.000 bahan baku, sehingga di sini adalah konversinya kita jumlahkan TKL dan BOP. Temu 209, 950, totalnya ini. Nah, kemudian biaya yang ditambahkan bulan Mei ini ya, ini sama biaya karena kita akan mencari biaya per unit ekivalen. Kita bagi, ini metodenya karena metode FIFO ya, sehingga kita ambil angka terakhir untuk menentukan unit ekivalen produksinya. Ini berarti 90.000 unit ekivalen dari 50.000 ini diambil dari step 2 ini 50.000 dan 49.400. Ini ketemu di sini unit ekivalennya, dan biaya per unit ekivalennya adalah 1,8 dan 4,25. Nah, sekarang untuk menentukan step 4 ini adalah total biaya yang diperhitungkan, ini nanti harus sama dengan total biaya yang dihitung ya. Nah, biaya per unit ekivalennya tadi sudah diketahui di atas sini, ini nyambung ya, 4,25, 1,8, dan biaya tersebut dibebankannya untuk BDP sebelum Mei-nya adalah BDP awal, maksudnya ini sebelum Mei itu artinya ada persediaan dalam proses dari periode sebelumnya 90.000, itu 20.000 dan 70.000. Kemudian untuk produk selesai yang dari BDP itu 10.000 unit. Tadi di sini ya, selesai 10.000 yang dari BDP, yang selesai adalah 42 yang dari proses bulan ini. Ya. Dari BDP 10.000, ini tadi 10.000 tadi bahan bakunya 0, sementara konversinya adalah 1.000. Ini ya, 1.000 itu berasal dari unit ekivalen ini. 0 dan 1.000, nanti ada 42 dan 42, 8.000, dan untuk BDP-nya 8.000 dan 6.400. Oke. Nah, ini kita masukkan di sini 42 dan 42 dan 8.000 dan 6.400. Kita kalikan dengan ini unit ekivalennya ya, per unit ekivalen, cost per unit ekivalennya. Sehingga untuk yang dari produksi bulan ini 42.000 unit itu dihitung dari 42 kalikan 1,8 ketemu ini, dan yang konversinya 42 kali 4,25 ketemu 178.500. Sehingga untuk 52.000 unit itu yang jadi adalah 348.350 berasal dari bahan bakunya 9.600 dan konversinya 252.750. Sementara untuk barang dalam proses akhirnya itu adalah terdiri dari 14.400, yaitu 8.000 kalikan 1,8 dan 6.400 kalikan 4,25. Nah, ketemulah 41.600. Sehingga biaya yang dihitung ini akan harus sama dengan yang diperhitungkan di step 3. Oke, dan demikian unit selesai adalah 52.000 unit atau 52.000 tadi ya, produk perawatan rambut tadi dengan nilai 348.350. Sementara unit yang masih dalam proses ada 8.000 unit senilai ini 41.600. Mudah bukan? Ini nggak terlalu sulit untuk menghitung proses costing ini. Kemudian soal 3 adalah tentang standar costing. Dimana di sini COVID Company itu memproduksi produk APD, alat pelindung diri ya, dengan menggunakan standar seperti ini. Bahan langsung yang dipakai adalah 20 bol, ini kayaknya kain mungkin ya, dengan harga 6.000 per bol. Ini
Jadi di sini maksudnya di sini adalah standar ya, karena yang saya kasih merah ini adalah standar. Sementara aktivitas berikut ini yang terjadi selama bulan Mei, ini yang terjadi itu namanya actual ya. Saya kasih warna biru untuk membedakannya mana yang standar, mana yang actual. Kemudian perusahaan mencatat variasi harga bahan pada saat pembelian. Jadi ketika kalau ada perbedaan harga antara standar dan sesungguhnya dari harga bahan, itu dicatat pada saat pembelian bahan tadi ya. Diminta hitung variance, yaitu MPV, Material Price Variance, varian harga bahan, kemudian varian penggunaan material, MUV, Material Usage Variance, kemudian varian tarif tenaga kerja, labor rate variance, dan varian efisiensi tenaga kerja, labor efficiency variance. Lalu membuat jurnal untuk varian tadi. Dan yang ketiga, jelaskan artinya. Apakah kinerja produk APD baik atau tidak? Oke. Pertama-tama kita tentukan adalah varians ini. Ya. Material price variance atau MPV dalam ribuan ini ya. Dimana MPV itu adalah rumusnya ini sesuai di sesuai ada di buku acuan ya. Nah, untuk actual price sama actual quantity itu 1.300.000 itu diambil dari ini pada saat pembeliannya ini. Saat beli adalah 1.300.000 bahan yang dibeli. Dimana yang dibeli adalah 250.000 bol. Tapi bahan yang digunakan hanya 220.000. Jadi ketika beli 250.000, tapi yang dipakai hanya 220.000. Sementara unit APD yang diproduksi adalah 10.000 unit APD. Tenaga kerja langsungnya 4.000 dan 15.000. Di sini untuk bahan langsungnya, nah yang sesungguhnya adalah 1.300.000, sementara yang standar ini ya, SP standard price dikalikan AKI actual quantity, jadi adalah 250.000 bol dengan harga 6 itu dari harga yang ini ya, untuk bahan langsung adalah 6.000 per bol, karena ini dalam ribuan jadi saya gunakan 6 saja. Oke, sehingga terjadi yang sesungguhnya 1.300.000 atau 1.300.000 ini saya ngomongnya dalam ribuan saja ya. Dan 1.500.000 adalah standarnya, sehingga terjadilah adanya favorable sebesar 200.000. Nah, ini persentase dari favorable-nya adalah 13% dari standar. Kemudian untuk soal ke 1B ini menghitung material usage penggunaannya ya. Jadi penggunaannya actual quantity tadi kan 220, meskipun tadi dibelinya 250.000 tapi yang dipakai hanya 220.000. Standar quantity-nya adalah 200.000. Berasal dari mana ini hitungannya? Yang diproduksi adalah 10.000 unit APD, sementara aturannya ini standarnya adalah 20 bol ya. Ini ada di standar. Nah, standarnya ini bahan langsung adalah 20 bol untuk memproduksi APD. Nah, sehingga untuk usage-nya $20.000 kali 6 terjadi unfavorable sebesar 120.000. Kenapa unfavorable? Karena penggunaannya harusnya cuma 200 secara standar, tapi digunakan lebih banyak ya. Persentasenya itu penyimpangannya adalah 10% dari standar. Oke, kemudian yang ketiga adalah labor. Nah, labornya ini sesuai di soal tadi, actual rate-nya adalah 15, sementara standarnya adalah 16. 8.000 adalah jam
actual hour ya, jam yang digunakan untuk memproduksi APD, sehingga ketemulah favorable sebesar 68.000. Kenapa favorable? Karena harganya lebih murah ya, tarif labornya lebih murah daripada standar yang tarifnya 16, yang dikeluarkan hanya 15. Penyimpangannya 6% ya, keuntungan ini dari standar. Kemudian untuk labor efisiensinya, ini tadi actual hour-nya adalah 48.000, standarnya adalah 50.000. 50.000 itu berasal dari 5 jam ya untuk tenaga kerja tadi, dengan yang diproduksi adalah 10.000 unit, jadi ada 50.000 jam. Nah, standar SR itu standar rate, tarif standarnya adalah 16, sehingga di sini terjadilah favorable sebesar 32.000 ya. Kenapa favorable? Syaratnya ada 50.000 jam untuk memproduksi 10.000 unit, tapi perusahaan bisa melakukannya dengan waktu lebih cepat, 48.000 jam. Penyimpangannya adalah 11% dari standar. Penyimpangan yang menguntungkan ya. Nah, jurnalnya tinggal kita masukkan saja bahan baku. Tadi membeli adalah 1.300.000, ini dalam ribuan ya masih. Ada varian menguntungkan 200.000 karena tadi membeli lebih murah ya harganya, dan ada bahan baku langsung dimasukkan dalam produk adalah 1.500.000. Kemudian varian dicatat pada saat pembelian tadi sesuai disebut. Kemudian terkait dengan bahan efisiensinya, yang dalam proses bahan bakunya, barang dalam prosesnya adalah bahan baku langsungnya 1.320.000, berasal dari ini ya, karena tadi yang dibeli adalah 250 di sini ya, ini 250 ya, 1.300, tadi 250 bol, sementara yang digunakan adalah 220.000 bol. Jadi yang kita kalikan 6 adalah pakai 6 ya standarnya. Dan ada efisiensi 120 tadi di sini ya, karena tadi untuk yang ini dia ada 120 unfavorable, sehingga kita catat karena unfavorable berarti ini didebet untuk varian efisiensinya tidak efisien dia, dan dalam nilai adalah 1.200.000. Selanjutnya untuk TKL nya ini ada varian tadi ada 2 menguntungkan ya, varian upah menguntungkan 48, dan efisiensi favorable 32.000. Nah, utang upahnya adalah ini hitungannya 15 dikalikan 48.000 jam yang digunakan. Nama total tarif tadi karena varian upahnya tarifnya harusnya 16 kalau pakai tarif, tapi yang dikalikan sesungguhnya hanya 15. Jadi 720.000, maka BDP-nya ada 800.000. Itu untuk jurnalnya. Dan ini analisisnya, ini dalam ribuan masih ya. Varian bahan baku langsung. Untuk varian bahan baku saat pembelian itu ada favorable tadi ya, sebesar 200.000, artinya Covidco berhasil memperoleh pemasok dengan harga bahan yang lebih murah. Sementara yang B ada rugi varian efisiensi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memproduksi APD, Covidco itu harus menggunakan bahan baku lebih banyak karena ada rugi efisiensi sebesar 120.000. Dan secara keseluruhan untuk bahan baku masih untung sebesar 80.000. Nah, secara analisis rugi penggunaan bahan baku pada poin B ini 120.000 itu kemungkinan disebabkan oleh murahnya bahan APD yang dibeli dari pemasok pada poin A. Jadi poin A itu mendapat harga lebih murah, tapi akibatnya membuat penggunaan bahan baku lebih banyak ya. Dan sarannya seharusnya Covidco mungkin mencari
saat diproduksi tidak memerlukan bahan lebih banyak dari standar yang ditetapkan. Itu analisis untuk bahan baku. Sementara analisis tenaga kerja langsungnya ada untung pembayaran upah. Ini jangan bahwa profitku berhasil membayar upah lebih rendah daripada standar sebesar 48.000, dan untung varian efisiensi menunjukkan bahwa dalam memproduksi APD, profitku berhasil melakukan waktu kerja yang lebih singkat hingga mengalami untung efisiensi sebesar 32.000. Secara keseluruhan, keuntungan untung dari tenaga kerja adalah 80.000. Jadi analisisnya profitku berhasil memberikan upah dan waktu kerja yang sesuai dan bekerja dengan lebih efisien. Kesimpulannya, kinerja produksi yang terkait dengan PB dan TKL secara keseluruhan menghasilkan varian PB 80.000 untung dan varian TKL juga untung 80.000. Nah, berdasarkan kedua analisis ini, kinerja produk APD adalah membaiknya. Jadi produk APD itu memiliki kinerja yang baik dipandang dari bahan baku dan TKL. Meskipun tadi secara untuk memperbaiki lebih bisa memperbaiki lagi kalau bahan bakunya itu dua-duanya juga untung ya. Cuman ini efisiensinya masih perlu, jadi ini masih perlu dilakukan perbaikan dalam menentukan pemasok bahan. Kemudian soal 4 adalah tentang varian penjualan. Dex Furniture Company memproduksi 2 jenis meja modular. Jenis tadi satu untuk pelanggan di perumahan dan satu untuk pelanggan di perkantoran. Data operasi yang dianggarkan dan aktual. Jadi untuk anggarannya saya kasih merah, untuk aktualnya saya kasih warna biru. Untuk pelanggan rumah dan pelanggan kantor totalnya ya. Jumlah meja yang terjual 260.000 dan 1 totalnya adalah 400.000 unit. Margin kontribusinya 26 juta untuk perumahan secara anggaran ya. Ini dianggarkan dulu dan totalnya adalah 37.200.000. Kemudian data aktualnya untuk pelanggan perumahan, jumlah meja yang terjual unitnya adalah 248.400 dan untuk perkantoran 165.600. Totalnya 414.000. Sementara kontribusinya itu adalah keuntungannya ya 22.356 untuk perumahan dan 13.248 untuk perkantoran. Secara total ada aktualnya penjualannya adalah margin kontribusinya adalah 35.604.000. Diminta hitung varian berikut berdasarkan margin kontribusi ya, yaitu total varian anggaran statis atau total static budget variance, kemudian total varian anggaran fleksibel, total flexible budget variance, dan total variance penjualan volumenya atau total sales volume variance. Yang kedua, hitung varian campuran penjualan. Ini adalah baurannya ya, maksudnya bauran penjualan, sales mix variance, dan variance kuantitas penjualan atau sale quantity variance berdasarkan jenis meja dan secara total. Jenis meja itu maksudnya jenis meja untuk perumahan dan perkantoran ya. Nah, untuk menjawab total varian anggaran statisnya itu kita hitung dari actual margin kontribusi sama static budgetnya. Secara totalnya diminta total, maka totalnya adalah 35.604.000. Itu kita ambil dari ini actualnya 35.604 warna biru ya, dan yang anggarannya 37.200. Sehingga ada varians untuk anggaran statisnya itu ada menguntungkan sebesar 1.596.000. Unfavorable ya, tidak menguntungkan. Maaf, salah baca. Kenapa unfavorable? Karena margin kontribusi yang ditargetkan adalah 37 jutaan, tapi yang terrealisasi hanya 35,5-an ya. Nah, kemudian karena pertanyaan berikutnya adalah kita harus menghitung anggaran fleksibel. Ini pertanyaannya fleksibel budget, maka kita harus tahu berapakah margin kontribusi per unit secara anggaran ya. Margin kontribusinya adalah untuk yang
perumahan 26 juta dibagi 260.000 anggarannya ya. Kita lihat secara anggaran 26 juta dibagi 260.000 dan 11.200 dibagi 140.000. Atau per unitnya untuk margin kontribusinya adalah 100 dan 80. Ingat yang diminta tadi adalah varian dalam margin kontribusi. Kemudian untuk nanti kita suruh menghitung baurannya ya, ini seismiknya adalah untuk anggaran perumahan itu ada 65% dan perkantorannya 35%. Kita lihat dari mana ini. Nah, untuk anggaran seismiknya ini anggaran apa tadi 65% itu berasal dari 260 untuk perumahan dibagi dengan 400.000 kalikan 100%. Untuk perkantoran 140.000 dibagi dengan 400.000 untuk anggarannya. Sementara untuk data aktualnya 248.400 dibagi 414.000 dan 165.600 dibagi 104.000. Makanya di sini untuk anggaran perumahan anggarannya perumahannya 65% dan perkantorannya 35%. Jadi total adalah 100%. Begitu juga untuk yang actual 60% dan 40%. Total adalah 100%. Ini untuk nanti untuk menghitung bauran penjualan. Nah, ini dia rumusnya adalah ini. Saya tutup saja ini karena saya ambil langsung dari bukunya ya. Nah, untuk actualnya tadi kita diminta adalah mencari, untuk yang kedua adalah mencari flexible budget variance dan sales volume variance. Nah, kedua variance ini dicari dengan menentukan anggaran fleksibelnya. Tadi yang sudah kita cari per unitnya. Dan ini adalah actual dikalikan tarif ya. Actual kalikan tarif. Ini untuk perumahan, ini untuk perkantoran. Sehingga untuk actualnya 35604 itu berasal dari soal ini 35604 atau dari sini ya. Sementara untuk actualnya ini actualnya dan untuk perkantoran ini 248.400 untuk perumahan, 165.600 untuk perkantoran dikalikan dengan tarif yang sudah kita tentukan 180, sehingga secara fleksibel ketemulah angka 38080. Nah, untuk static budgetnya adalah 37.200.000. Nah, flexible budget varian itu selisih antara actual dan yang fleksibel, yaitu sebesar 2484000. Unfavorable. Kenapa unfavorable? Karena margin kontribusinya itu lebih rendah dari yang fleksibelnya ya, jadi keuntungannya kurang. Sementara untuk yang static budget dan flexible budget itu ada favorable sebesar 88.000. Nah, kalau ini digabungkan menjadi static budget variance 1596 yang sudah kita hitung tadi 1596. Jadi hasilnya akan sama ya. Itu soal untuk nomor 1. Kemudian yang nomor 2 adalah baurannya. Nah, untuk baurannya ini untuk perumahan ini rumusnya ya. Ini saya hapus karena ini bukan menjualin tapi menjual ini meja tadi ya. Ini rumusnya saya ambil juga dari buku acuan. Nah, untuk perumahan total unit seluruhnya all ya, yang terjual adalah 414.000 dari soal juga ini tadi. Ini all total yang terjual secara actual ya 414.000. Kemudian dicarikan bauran penjualannya, yaitu dari bauran actual penjualan dengan bauran anggaran. Untuk perumahan jualnya 60%, anggarannya 65%. Itu dilihat dari ini. Tadi sudah kita hitung 65 dan 60. Jadi 60 itu actual,
anggarannya 65 ya, muncul 65. Jadi ini karena baurannya ini anggarannya 65 tapi turun, berarti ada unfavorable dikalikan per unitnya 100, tadi sudah kita hitung juga. Ada unfavorable sebesar 2070, dan kemudian untuk perkantoran 140.000 ini 40% dan 35% ya. Hitung dari yang tadi 40% actual, anggarannya 35%, tarifnya 80 per margin kontribusi per unitnya, sehingga ada favorable sebesar 1.656.000. Secara total variance campuran penjualan atau bauran sales mix variance itu adalah 414.000 yang unfavorable. Nah, untuk kuantitas penjualannya hitung dari ini. Untuk perumahan 414 dikurangi 400.000 ini secara total ya, total sold ya, total terjual. Sementara persentasenya 65% untuk perumahan dan untuk perkantorannya 35% secara anggaran. Ini budget ya. Margin kontribusi tadi sudah kita hitung 180, maka terjadi favorable 910.000 dan 392.000. Secara total variance kuantitas penjualan atau sales quantity variance 1.302.000 favorable. Oke ya. Nah, yang terakhir adalah soal 5 tentang joint product. Nah, perusahaan Purple Can memproses anggur menjadi selai anggur, ada jus anggur, dan anggur kalengan. Jadi ada 3 macam produk. Ada biaya gabungan untuk proses anggur adalah tadi 420 juta, dan tidak ada persediaan awal atau akhir. Nah, ini mudah sekali ya soalnya karena tidak ada persediaan awal akhir. Informasi untuk produksi dan penjualan adalah seperti ini. Untuk selai anggur, jus anggur, dan anggur kalengan itu diproduksi adalah 100.000, 150.000, dan 200.000. Nah, karena tadi tidak ada persediaan awal akhir, maka yang diproduksi ini sama dengan yang dijual ya. Nilai jual saat titik pisah adalah 6.000, 8.000, dan 5.000. Nah, setelah dari titik pisah itu ada biaya terpisah masing-masing per unit ya, 3.000, 5.000, dan 2.500. Harga jualnya ini 28.000, 25.000, dan 10.000 per unit ya. Nah, diminta hitunglah jumlah yang harus dialokasikan untuk setiap produk jika estimasinya menggunakan metode nilai realisasi bersih atau net realizable value yang digunakan. Dan yang kedua, hitunglah biaya produksi per unit serta kontribusi margin untuk setiap produk. Jadi yang pertama itu kita harus mengalokasikan biaya. Nah, biaya mana yang kita alokasikan? Yaitu ini, biaya bersama ini ya, atau biaya gabungan 420 juta ini harus kita alokasikan ke masing-masing produk, yaitu selai, jus, dan kalengan dengan menggunakan metode NRV. Sementara yang kedua itu menghitung cost per unitnya dan margin kontribusi untuk setiap produk ini tadi ya. Nah, ini dia jawabannya. Jawaban 1 dan 2 dalam ribuan, jadi supaya nggak banyak nolnya. Nah, untuk selai, jus, dan anggur kalengan saya singkat saja, selai anggur, jus anggur, dan anggur kalengan, dimana penjualannya itu berasal dari unit yang diproduksi dikalikan harga jual. Ini unit yang diproduksi adalah ini 100.000 dikalikan harga jual adalah 28.000. Jadi 150.000 harga jualnya 25.000 per unit ya. Ini kali ini ketemulah ini 2.800.000 dalam ribuan, ini harusnya 2 miliar sekian ya, dan seterusnya sama. Kemudian biaya setelah titik pisah itu sudah diketahui ya, biayanya berarti adalah unit yang diproduksi dikalikan biaya per unit. Kita lihat lagi di sini, yang dibeli 100, biayanya adalah 3.000. Jadi 100 dikalikan 3.000, 100.000 kalikan 3.000 adalah 300, awalnya
juta ya, karena ini dalam ribuan, jadi sini 300.000 saja. Itu juga yang kedua, 150.000 dikalikan 5.000 adalah 750 juta dalam ribuan, 750.000. Sama dengan yang terakhir, 200.000 kalikan 2,5, temulah adalah 500.000, sehingga NRV-nya, net realizable value-nya adalah baris pertama dikurangi baris kedua, ketemulah ini. Nah, ini kemudian kita persentasekan, yaitu dengan cara 2.500 dibagi 7 juta, 3 juta dibagi 7 juta, dan 1,5 dibagi 7 juta. Nah, ketemulah ini persentasenya. Nah, untuk alokasinya, tadi yang ditanyakan, dari 420 juta, ini kan 420 juta yang dialokasikan ya ini. Itu alokasinya dengan cara 420 kalikan 35,71, 420 kalikan 4,86, dan 420 kalikan 21,43. Ini angka hasilnya, dan total biaya produksinya itu adalah biaya ini titik pisah ditambah dengan yang dialokasi. Ini total biayanya. Begitu juga untuk jus titik pisah, biaya titik pisah, dan yang biaya yang dialokasikan. Ketemulah angkanya. Unit yang diproduksi adalah 100.000, 150.000, dan 200.000. Maka biaya produksi per unit, untuk pertanyaan berikutnya ya, per unit ini pertanyaan kedua ya. Nah, ini dia, sebesar 4,5, 6,2, dan 2,95. Nah, untuk perhitungan margin kontribusi, penjualannya adalah unit yang terjual kalikan harga jual. Ingat, dalam kasus ini, unit yang terjual itu sama dengan unit yang diproduksi, karena tidak ada persediaan awal, katakan tadi ya, tidak ada persediaan awal atau akhir, sehingga yang diproduksi sama dengan yang dijual. Oleh karena itu, tinggal kita salin saja yang di atas. Kemudian total biaya produksinya itu diambil dari total ini, alokasi biayanya ya, biaya produksi tambah biaya setelah titik pisah. Kita pindah saja, sehingga margin kontribusi untuk masing-masing produk ini 2 juta, 350, 018, dan seterusnya. Secara total adalah 6.580.000. Nah, mudah bukan? Jadi sebetulnya tidak sulit asalkan kita paham betul angka-angka ini sebetulnya diminta apa dalam kasus ini ya. Oke, saya kira mudah-mudahan cukup jelas. Untuk kita hari ini adalah you can if you think you can. Saya kira ini cukup jelas, tak perlu dipaparkan lagi apa makna dari you can if you think you can. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa semua mengerjakan soal-soal akuntansi biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.